Langit di luar jendela galeri senja selalu terasa abu-abu, seolah mencerminkan isi hatiku. Setiap pagi, aku membuka pintu kaca yang berderit, disambut aroma cat minyak usang, debu halus, dan keheningan yang memekakan telinga. Galeri ini adalah surga sekaligus nerakaku. Surga karena di sini aku bisa melarikan diri dari ingar-bingar kota dan tatapan menghakimi. Neraka karena dinding-dinding ini adalah saksi bisu betapa matinya jiwaku. Aku, Anya, seorang kurator seni. Sebuah gelar yang terdengar glamor, padahal pekerjaanku hanya memastikan bingkai-bingkai tua tidak dimakan rayap. Setelah putus dari tunanganku, pria yang kupercaya akan menjadi masa depanku, yang ternyata hanya mencintai status sosial dan koneksiku, aku memutuskan untuk menyerah pada dunia yang penuh kepalsuan. Dulu, aku percaya seni bisa menyelamatkan dunia. Sekarang, aku bahkan tidak yakin seni bisa menyelamatkan diriku sendiri. Di tengah ruangan, di bawah sorot lampu halogen yang redup, berdiri kanvas favoritku, sebuah lukisan abstrak tanpa judul. Hanya gumpalan warna hitam dan kelabu yang seolah merintih kesakitan. Aku membelai permukaannya, merasakan tekstur cat yang kasar. Lukisan itu adalah cerminan paling jujur dari hatiku saat ini. Hampa, gelap, dan tidak berbentuk. Hidupku hanya tumpukan debu dan penyesalan, bisikku pada lukisan itu. Pagi itu, rutinitasku hancur oleh suara dering telepon yang memekakan. Nomor tanpa nama. Aku ragu mengangkatnya, tapi insting profesionalku berteriak. "Halo, Galeri Senja?" Suaraku terdengar lelah. "Nona Anya, saya menelpon dari Balai Lelang Internasional Astera." Suara di seberang terdengar dingin dan berwibawa. "Kami menerima informasi bahwa Anda tengah memegang sebuah masterpiece yang luar biasa. Lukisan perempuan menangis, milik keluarga Wijaya. Kami ingin membelinya, berapapun harganya." Alisku terangkat. "Tunggu Tuan, Anda pasti salah sambung. Kami hanya galeri kecil. Kami hanya menjual." "Jangan membuang waktu saya, Nona. Nama Anda tercatat sebagai penerima terakhir dari lukisan yang sudah hilang selama 10 tahun itu. Lukisan itu diselimuti kutukan dan rahasia yang tak seorang pun tahu. Kami hanya ingin membantu Anda melepaskannya." Panggilan itu terputus. Jantungku berdebar kencang. Lukisan perempuan menangis. Sebuah mitos di dunia seni. Lukisan yang diyakini membawa nasib buruk bagi siapapun yang memilikinya, terkait dengan hilangnya seorang pewaris konglomerat kaya. Aku berdiri di tengah galeri. Mataku menyapu setiap sudut ruangan, mencari lukisan yang diceritakan. Semua lukisan di sini sudah kukenal luar dalam. Tidak ada perempuan menangis. Lalu, mataku tertuju pada sebuah paket kayu usang yang teronggok di sudut dekat meja kasir. Paket itu tidak ada saat aku menutup galeri semalam. Di atas paket itu, sebuah kartu kecil bertuliskan tangan. Lukisan ini telah menemukan rumahnya. Jaga dia, Anya. Tangan-tangan kecilku gemetar saat merobek bungkus kayu itu. Di dalamnya, tersembunyi sebuah kanvas yang indah sekaligus mengerikan. Seorang wanita berwajah pucat dengan sepasang mata merah, seolah baru saja menumpahkan kesedihan seluruh dunia. Itu dia, lukisan perempuan menangis yang legendaris. Lukisan itu menatapku, dan tiba-tiba rasa hampa di dadaku menghilang, digantikan oleh rasa takut yang dingin. Aku tahu, sejak detik itu, hidupku yang damai dan sunyi telah berakhir. Sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dramatis, dan lebih berbahaya, baru saja dimulai. Setelah menutup kotak kayu itu rapat-rapat, aku menyembunyikan lukisan perempuan menangis di balik tumpukan kanvas lama di gudang belakang. Jantungku masih berdebar, bukan karena takut pada kutukan, tapi karena panik. Lukisan itu adalah bom waktu. Jika Balai Lelang Astera dan para kolektor rakus tahu benda ini ada di Galeri Senja, ketenangan yang susah payah kuraih akan hancur lebur. Aku kembali ke meja kerjaku, mencoba melanjutkan pemeriksaan katalog. Mustahil. Wajah wanita pucat dengan mata merah di lukisan itu terus berputar-putar di benakku. Wajah itu seolah menanyakan sesuatu, menuntut sesuatu. "Kamu terlalu memikirkan hal yang tidak penting, Anya," bisikku pada diriku sendiri, mencoba menepis aura mistis yang dibawa lukisan itu. Tepat saat aku memaksakan diri membuka laptop, bel pintu galeri berbunyi. Aku mendesah.
siapa yang datang ke tempat antah berantah ini? Pintu terbuka, dan duniaku yang sunyi langsung dipenuhi suara tawarannya yang paling kubenci. Wah, Anya, masih hidup di antara debu-debu ini ya? Itu Devan, mantan tunanganku. Pria yang telah menginjak-injak hatiku menjual cincin pertunangan kami demi saham dan kemudian meninggalkanku demi putri seorang bankir. Dia tampak sama, angkuh, rapi, dan matanya memancarkan kesombongan tak tertahankan. Galeri Senja tidak menerima tamu tak diundang, Devan, kataku dingin tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Oh, ayolah, aku hanya mampir untuk melihat. Kudengar kau akhirnya serius menjadi kurator kesayanganmu. Atau kau hanya jadi tukang sapu lukisan tua? Devan berjalan mengitari ruangan, meremehkan setiap figura dengan tatapannya. Dulu kau bilang kita akan membuka galeri di Paris, tapi lihat dirimu sekarang. Galeri yang bahkan tak punya wifi yang memadai. Setiap kata-katanya adalah jarum kecil yang menusuk sisa-sisa harga diriku. Iya, ini adalah hukuman yang kupilih. Hidup sederhana, jauh dari panggung sandiwara sosialita. Namun rasa hampa yang kurasakan sekarang jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan Devan. Urus urusanmu sendiri, Devan, tukasku. Aku sibuk, jangan sentuh apapun. Devan terkekeh, lalu matanya terpaku pada pintu gudang yang sedikit terbuka. Apa itu? Rahasia barumu? Tempat sampah? Jantungku mencelos. Lukisan perempuan menangis, ada di sana, hanya barang yang akan disingkirkan. Jawabku buru-buru. Saat aku bergerak untuk menutup pintu gudang, Devan lebih dulu melangkah maju. Tangannya sudah menyentuh kenop pintu. Tiba-tiba, dia menarik tangannya kembali seolah tersengat listrik. Wajahnya yang arogan seketika bias. Dingin sekali, gumamnya, menggosok-gosok tangannya. Sialan, apa AC merusak? Mungkin hanya perasaanmu, jawabku, sambil menutup pintu gudang dengan desahan lega yang nyaris tak terdengar. Aku tahu, itu bukan AC. Di dalam sana tersembunyi sebuah rahasia gelap yang jauh lebih kuat daripada yang kukira. Lukisan itu seolah telah mengeluarkan aura penolakan, mengusir siapapun yang berhati busuk. Setelah Devan pergi dengan ocehan sinis terakhirnya, aku bersandar di pintu gudang. Rahasia yang kusimpan di balik pintu ini jauh lebih berharga, lebih berbahaya, dan entah kenapa, lebih nyata daripada semua kepalsuan yang pernah kualami dengan Devan. Aku punya waktu kurang dari 24 jam sebelum balai lelang itu bertindak. Aku harus tahu lebih banyak tentang lukisan ini, dan apa hubungannya dengan keluarga Wijaya. Aku tidak boleh hancur lagi. Aku harus bertindak. Malam itu, aku tidak pulang. Aku menyalakan lilin aromaterapi, membiarkan bau lavender dan cat minyak bercampur. Aku mengeluarkan lukisan perempuan menangis dari tempat bersembunyiannya dan meletakkannya di atas meja kerja. Aku menyalakan komputer dan mulai mencari informasi. Aku harus tahu mengapa lukisan ini bisa mendarat di galeriku yang kecil, seolah-olah ditakdirkan. Hasil pencarian 1. Senja di balik tirai. Judul asli lukisan itu yang kudapati dari sebuah artikel lama. Artikel. Lukisan kontroversial ini dibuat oleh maestro seni yang hilang, Ananta Pradana, 10 tahun lalu. Lukisan ini adalah potret terakhir istri konglomerat Wijaya, Laras Wijaya, sebelum ia menghilang secara misterius tanpa jejak. Aku merinding. Jadi, lukisan ini bukan sekedar karya seni. Ini adalah petunjuk, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Laras Wijaya, seorang sosialita yang cerdas dan filantropis, hilang. Dan kini, potret dirinya yang dinamai Senja di balik tirai ada di depanku. Aku menatap mata merah pada lukisan itu. Kali ini, matanya tidak tampak sedih, melainkan memohon. Apa yang ingin kau katakan padaku, Laras? Bisikku. Aku mendekatkan wajahku, mencari detail yang mungkin terlewat. Tiba-tiba, aku menyadari tekstur cat di sudut bawah lukisan terasa aneh, lebih tebal dari bagian lain. Aku menyentuhnya, dan jari-jariku menemukan lipatan kecil. Dengan hati-hati, aku mengupas lapisan cat itu. Di bawahnya, terselip selembar kertas perkamen yang sangat tipis, nyaris transparan. Pesan di balik kanvas. Jika kau menemukan ini, berarti aku gagal. Jaga Arion. Jangan biarkan mereka mengambil cahaya senja dari tangannya. Kebenaran ada di balik bingkai. Carilah aku di tempat yang paling kelam. Anya. Air mataku menetes. Nama Arion disebut. Arion, yang mungkin adalah putra dari Laras Wijaya. Dan ada nama Anya? Kenapa Laras Wijaya tahu namaku?
Ini tidak masuk akal. Apakah aku punya hubungan dengan masa lalu keluarga ini yang tidak ku ketahui? Aku membaca ulang kalimat itu. Jangan biarkan mereka mengambil cahaya senja dari tangannya. Cahaya senja pastilah nama lain untuk lukisan itu, atau mungkin kunci lain. Logikaku berteriak agar aku memanggil polisi atau pengacara. Ini adalah barang bukti penting dalam kasus orang hilang. Tetapi emosiku, rasa hampar yang selama ini membeku di dadaku, tiba-tiba terasa hidup. Ada misi di sini. Misi yang dibawa oleh seorang ibu untuk anaknya, melalui sebuah lukisan terkutuk. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak bisa membiarkan misteri ini berlarut. Aku tidak bisa lagi menjadi Anya yang pasif dan takut pada bayangan masa lalu. Aku tidak peduli dengan uang atau ketenaran. Aku hanya ingin menyelesaikan apa yang dimulai oleh lukisan itu. Demi Laras Wijaya yang malang, dan demi Arion yang harus kujaga. Aku menyimpan kertas perkamen itu di dalam kalung liontin ibu. Aku melihat jam. Pukul 3 pagi. Baiklah Laras, kataku pada lukisan itu. Kini dengan suara mantap. Aku akan bermain api dengan takdir. Aku akan menemukanmu, dan aku akan melindungi putramu. Tepat saat aku selesai bicara, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor asing. Kami tahu kau memilikinya, Nona Kurator. Bawa senja di balik tirai ke alamat ini besok pagi. Atau kau akan menghadapi konsekuensi dari seorang pewaris yang tidak suka bermain-main. Dan di bawah pesan itu, tertera sebuah alamat mewah di kawasan Menteng. Pintu konflik baru saja terbuka. Aku tahu, besok aku akan bertemu dengan Arion Wijaya. Dan hidupku akan berubah total. Kalimat itu terngiang di benakku saat aku mengemudikan mobil tuaku menuju alamat mewah di kawasan Menteng itu. Jalanan yang kulemati kini dipenuhi pagar tinggi dan mansion megah, jauh berbeda dengan bau cat dan kesunyian galeri senja. Tiba di depan gerbang besi tempa raksasa, aku menarik napas dalam-dalam. Inilah kediaman keluarga Wijaya. Aku bukan datang untuk meminta maaf, tapi untuk menuntut kebenaran, demi seorang ibu yang berbisik dari balik kanvas. Seorang satpam berwajah kaku membukakan gerbang setelah memastikan identitasku. Aku memarkir mobilku di samping deretan mobil sport mengilap yang harganya bisa membeli seluruh galeriku. Aku diantar masuk ke sebuah ruang tamu bergaya klasik yang dingin. Di tengahnya, di kursi beludru berwarna gelap, duduklah dia, Arion Wijaya. Dia adalah definisi sempurna dari kata pewaris dingin. Mengenakan setelan jas hitam tanpa cacat, dia memancarkan aura kekuasaan yang membuatku ingin melarikan diri. Matanya, sepasang mata gelap dan tajam, menatapku seolah aku adalah noda kotor di karpet mahalnya. Matanya indah, tetapi tidak memancarkan kehangatan sedikit pun, melainkan badai dan kesedihan yang terkunci rapat. Kau terlambat 2 menit, Nona Anya. Ucapnya tanpa basa-basi, suaranya sedingin kristal es yang tajam. Jalanan Menteng tidak sesepi seperti galeri Anda, balasku, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Aku meletakkan bungkusan lukisan itu di atas meja marmer di antara kami. Arion tidak melirik ke bungkusan itu. Dia menatapku lurus. Aku tahu kau adalah kurator yang gagal dari sebuah galeri yang hampir bangkrut. Jadi beritahu aku, berapa yang kau inginkan untuk mengembalikan lukisan yang kau curi dari rumah kami? Amarah tiba-tiba membakar dadaku. Setelah semua yang telah aku lalui, aku dituduh pencuri. Aku tidak mencuri apapun, Tuan Wijaya. Lukisan ini dikirimkan ke galeriku. Jika ada yang harus ditanya, itu adalah siapa pengirimnya. Alasan murahan, ejeknya. Senyum tipis yang meremehkan muncul di bibirnya. Lukisan senja di balik tirai adalah warisan, barang bukti hilangnya ibuku. Dan kau, Nona, tiba-tiba memilikinya. Bukankah itu mencurigakan? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku bisa saja pergi, membiarkan dia menenggelamkan diri dalam kesombongannya. Tapi aku teringat pesan dari balik kanvas. Jaga Arion. Aku tahu lebih banyak tentang lukisan itu daripada yang kau bayangkan, Tuan, kataku. Kini suaraku lebih pelan, lebih misterius. Aku tahu nama aslinya. Aku tahu siapa wanita di baliknya. Dan aku tahu, ibumu, Laras Wijaya, meninggalkan pesan untukmu. Wajah Arion yang tadinya kaku, tiba-tiba berubah. Ada kerutan tak percaya di dahinya. Pesan apa? Jangan mengarang. Kau boleh percaya atau tidak, kataku. Lalu aku menyebutkan kata kunci yang hanya diketahui orang dalam. Laras Wijaya menulis, jangan biarkan mereka mengambil cahaya senja dari tangan Arion. Detik itu, tatapan Arion berubah dari menghina menjadi penuh minat dan keputusasaan.
Tembok es di sekelilingnya retak, dan aku melihat kepedihan di balik mata dingin itu. Aku tahu, aku telah menyentuh lukanya yang paling dalam. Kau, Aryon beranjak dari kursinya, mendekatiku dengan langkah cepat. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. Siapa kau sebenarnya? Aku hanya seorang kurator yang mencoba menepati janji seorang ibu, bisikku. Dan sekarang Tuan Wijaya, kita berada di perahu yang sama. Jarak sedekat itu membuatku merasakan panas tubuh Aryon yang kontras dengan auranya yang dingin. Aroma parfum mahalnya menyeruak, memabukkan dan berbahaya. Matanya mencari-cari kebohongan di mataku, tapi yang ia temukan hanyalah tekad yang keras kepala. Aryon mundur selangkah, mengusap wajahnya yang tegang. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia sedang menghadapi situasi yang benar-benar di luar kendalinya. Pesan itu, gumamnya. Itu adalah kata-kata terakhir yang ibuku ucapkan sebelum menghilang. Kata-kata yang hanya diketahui oleh ayahku dan aku. Sepertinya sekarang aku juga tahu, kataku, mencoba kembali ke mode profesional. Aku tidak ingin uang Anda. Aku hanya ingin menyelesaikan misteri ini. Lukisan itu seolah memilihku untuk membongkar kebenaran. Aryon menatap lukisan yang terbungkus di meja. Aku tidak bisa membiarkan lukisan itu keluar dari pandanganku. Tidak setelah semua yang terjadi. Dan aku juga tidak bisa membiarkanmu pergi. Kau tahu terlalu banyak, Nona Anya. Jantungku berdebar. Apakah dia akan mengancamku? Mengurungku? Aku akan memberimu tawaran. Lanjutnya, kembali ke kursi kerjanya. Nada suaranya kini kembali dingin dan dominan. Kau akan bekerja untukku. Bukan sebagai kurator galeri senja yang bangkrut, tapi sebagai kurator pribadiku. Tugasmu menjaga lukisan senja di balik tirai, dan yang paling penting, menguraikan setiap petunjuk di dalamnya untuk mencari tahu kemana ibuku pergi. Aku terperangah. Anda ingin saya menjadi detektif? Aku ingin kau menjadi penerjemah jiwa ibuku. Koreksinya. Pesan itu menyebut namamu. Mungkin kau punya kaitan dengan masa lalunya yang tidak kami ketahui. Anggap ini perjanjian. Jika kau menemukan ibuku, atau setidaknya kebenaran, aku akan memberimu segalanya. Koneksi, uang, atau bahkan membantumu membeli kembali galeri itu dari tangan mantan tunanganmu yang busuk. Tawaran yang manis, tapi aku merasakan ada perangkap di baliknya. Jika aku menolak, Aryon menyandarkan punggungnya, sorot matanya kembali tajam. Jika kau menolak, aku akan tetap mengambil lukisan itu, dan besok pagi seluruh media akan memberitakan skandal penipuan seni yang dilakukan Galeri Senja. Kau akan hancur, dan rahasia ibuku akan kembali terkubur. Aku tahu, itu ancaman serius. Devan, mantanku, pasti akan sangat senang melihatku jatuh. Aku tidak bisa membiarkan dia menang, dan aku juga tidak bisa mengkhianati amanat Laras Wijaya. Baiklah, kataku, menelan harga diri yang tersisa. Aku terima. Apa syaratnya? Syarat pertama, Aryon mencondongkan tubuhnya ke depan. Kau harus pindah ke mansion ini malam ini juga. Lukisan ini tidak boleh lepas dari pengawasanku. Dan kau harus berada di dekatnya. Kedua, kau hanya boleh bekerja denganku. Rahasia ini hanya milik kita berdua. Kau adalah kurator rahasiaku. Aku menatapnya. Pria ini memaksaku masuk ke dalam sangkar emas, demi obsesinya menemukan ibunya. Tapi aku sudah lama mencari makna dalam hidupku yang hampa. Mungkin inilah takdir yang diberikan lukisan terkutuk itu padaku. Aku setuju, jawabku mantap. Tapi aku bukan budakmu, Tuan Wijaya. Aku adalah partner Anda dalam pencarian ini. Aryon tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya, namun cukup untuk menggetarkan hatiku. Selamat datang dalam drama hidupku, Nona Anya, bisiknya. Kau baru saja menandatangani kontrak yang akan mengubah takdirmu. Kalimat itu terasa seperti mantra yang mengikatku. Begitu aku setuju, semuanya bergerak begitu cepat. Pria dingin itu memerintahkan seorang asisten untuk mengurus Galeri Senja, membereskan urusan birokrasi, membayar utang listrik, dan meyakinkan pemilik gedung. Malam itu, bukannya tidur di apartemenku yang sunyi, aku malah berdiri di koridor panjang yang dihiasi lukisan mahal dan patung marmer di Mansion Wijaya. Aryon memberiku sayap rumah yang terpisah, sebuah studio pribadi yang mewah. Ini adalah tempat tinggal dan tempat kerjamu, jelas Aryon, berdiri di ambang pintu, menjaga jarak yang disengaja. Kau akan punya akses ke perpustakaan pribadi, catatan seni ibuku, dan tentu saja, lukisan itu akan diletakkan di tengah ruangan ini.
Aku melihat sekeliling studio itu. Sebuah kamar tidur mewah, sebuah dapur kecil, dan area kerja yang besar dengan jendela setinggi langit-langit yang menghadap taman. Aku dikelilingi kemewahan yang dulu kutinggalkan. Ironisnya, di tengah semua kemewahan ini, aku merasa seperti tawanan. Kau berhak mendapatkannya, kata Arion, seolah membaca pikiranku. Gunakan fasilitas ini untuk menemukan ibuku, bukan untuk menikmati hidup. Ingat, kontrak ini sewaktu-waktu bisa kuakhiri jika kau tidak menunjukkan hasil. Aku mengerti Tuan Wijaya, jawabku, berusaha keras menjaga nadaku tetap netral. Aku bukan tipe yang mudah menyerah. Lagi pula, bukan uang yang aku cari, tapi kebenaran. Sama sepertimu. Bagus, katanya. Mulai besok pagi, kita akan bekerja. Ada sebuah pesta amal seni di mana lukisan ibuku seharusnya dipamerkan 10 tahun lalu. Kita akan mulai dari sana. Arion berbalik untuk pergi. Tapi sebelum dia melangkah jauh, aku memanggilnya. Tuan Wijaya? Dia berbalik, alisnya terangkat. Boleh aku bertanya satu hal? Tanyaku. Tergantung pertanyaannya, jawabnya singkat. Kenapa kau begitu yakin ibumu hilang dan bukan meninggal? Aku tidak berani menggunakan kata-kata yang terlalu menyakitkan, tapi aku harus tahu. Ekspresi Arion kembali berubah, menjadi gelap dan menyakitkan. Dia menatapku lama, seolah ingin menghukumku karena pertanyaan itu. Karena, katanya, suaranya sangat pelan namun menusuk. Jika ibuku meninggal, harusnya ada jasadnya. Yang ada hanya lukisan itu, dengan rahasia yang ia sembunyikan. Ibuku tidak akan meninggalkanku tanpa mengucapkan selamat tinggal. Rasa iba yang tak terhindarkan menyeruak di dadaku. Di balik segala kesombongannya, dia hanyalah seorang anak yang merindukan ibunya. Arion kemudian menghilang di balik pintu kayu mahoni. Aku ditinggalkan sendirian di tengah studio yang luas, hanya ditemani lukisan senja di balik tirai yang kini dipajang dengan pencahayaan dramatis. Aku berjalan mendekati lukisan itu. Wanita dengan mata merah itu seolah tersenyum tipis, seolah berkata, "Kau berhasil masuk, Anya. Sekarang, mulailah permainan ini." Aku adalah Anya, kurator yang patah hati. Dan kini, aku terjebak dalam drama hidup pewaris dingin di sebuah istana emas yang penuh dengan misteri dan janji-janji yang menghancurkan. Aku harus menemukan kebenaran sebelum aku kehilangan diriku sendiri dalam badai di mata Arion Wijaya. Pagi itu, aku berdiri di depan lukisan senja di balik tirai di studio baruku. Rasa hampa yang dulu kurasakan di galeri senja telah digantikan oleh kegelisahan yang memompa adrenalin. Aku tidak lagi sendiri. Aku memiliki misi yang terasa lebih besar daripada semua kegagalan masa laluku. Arion masuk, membawa 2 cangkir kopi hitam, 1 untuknya dan mengejutkan, 1 untukku. Dia mengenakan kemeja kasual berwarna gelap, sedikit melunakkan aura formalnya, tetapi tatapannya tetap tegang. "Aku sudah menyiapkan semua catatan seni yang ditinggalkan ibuku," katanya, meletakkan kopi di meja kerjaku. Dia adalah seorang yang teliti. Setiap karya seni yang ia kagumi, ia catat detailnya. Kita akan mencari pola atau kode di balik setiap deskripsinya. Kami duduk berseberangan, dikelilingi tumpukan buku tebal tentang sejarah seni dan mitologi. Selama berjam-jam, keheningan hanya diisi oleh suara halaman yang dibalik. Aku menyadari betapa fokusnya Arion. Dia tidak pernah membuang waktu. Jika dia mencintai sesuatu, dia akan mencurahkan segalanya, bahkan untuk sebuah misteri yang sudah bertahun-tahun terkubur. Aku tiba pada sebuah buku harian kecil milik Laras Wijaya. Di halaman terakhir, tersemat sebuah sketsa samar. Sketsa itu adalah sebuah bingkai ukiran kuno, dengan sebuah ukiran bunga teratai yang tersembunyi di sudutnya. Di bawahnya, hanya ada 1 baris tulisan. Kuncinya di teratai sunyi. "Tuan Wijaya," panggilku. "Lihat ini." Arion mendekat, membungkuk di atas bahuku. Aroma mask dan kopi mendominasi indraku. Kedekatan yang tak terhindarkan itu membuatku menahan nafas. Dia menatap sketsa itu. Teratai sunyi. Apa artinya? Teratai itu lambang kesucian, tetapi ukiran bunga tersembunyi sering digunakan pada peti harta karun atau pintu rahasia di zaman Renaissance. Jelasku, menunjuk detail ukiran di sketsa. Dan sunyi mungkin merujuk pada tempat yang tersembunyi, atau tempat yang jarang dikunjungi. Arion memicingkan mata, berpikir keras. Di rumah ini ada sebuah kotak musik antik di perpustakaan.
Itu hadiah ulang tahun ibuku dari ayah. Kotak itu dihiasi ukiran teratai. Mari kita lihat, kataku, bersemangat. Kami bergegas menuju perpustakaan. Ruangan itu gelap dan dipenuhi bau buku tua. Arion menarik sebuah kotak musik kecil dari rak. Kotak itu indah, dihiasi ukiran bunga teratai perak. Arion mencoba membukanya, tapi kotak itu terkunci rapat. Ini pasti kuncinya, gumamku. Mungkin bingkai lukisan senja di balik tirai menyimpan kuncinya, seperti yang ditulis Laras. Aku melihat tangan Arion yang mengepal, frustasi karena ia tidak bisa membuka kotak itu. Aku meraih tangannya yang dingin, tanpa sadar. Jangan buru-buru, bisikku. Kita sudah dekat. Sentuhanku singkat, hanya beberapa detik, tetapi efeknya luar biasa. Tangan Arion yang sedingin es itu terasa membakar kulitku. Dia mengangkat matanya, menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat badai di matanya mereda, digantikan oleh kejutan dan mungkin sedikit kehangatan yang tak terduga. Dia menarik tangannya perlahan. Kau benar, aku terlalu terburu-buru. Kami kembali ke studio. Aku memeriksa bingkai lukisan itu. Di sudut kanan bawah, di balik lempengan kuningan, aku merasakan ada sesuatu yang longgar. Aku mengambil alat kecil dari kotak seniku, dan perlahan aku mencongkel lempengan itu. Tergelincir dari balik bingkai, sebuah kunci kecil berwarna perak, persis seperti yang dibutuhkan untuk kotak musik itu. Kita mendapatkannya, bisikku, mengangkat kunci itu tinggi-tinggi. Arion menatap kunci itu, lalu padaku. Kepercayaan di matanya kini telah tertanam kuat. Aku tahu, ikatan kami tidak lagi sebatas kontrak kerja. Kami adalah dua jiwa yang terpanggil oleh satu misteri. Aku hanyalah kurator yang hampa, tapi kini tanganku memegang kunci takdir pewaris dingin itu. Kunci perak itu terasa panas di tanganku. Kami bergegas kembali ke perpustakaan, di mana kotak musik ukiran teratai itu menunggu. Arion memasukkan kunci itu, dan bunyi klik pelan terdengar. Kotak musik itu terbuka. Alunan musik klasik lembut mengalun, memenuhi ruangan sunyi itu. Namun, bukan itu yang membuat kami terkesima. Di dalamnya, tersembunyi bukan perhiasan atau uang, melainkan sebuah gulungan perkamen kecil yang terikat pita satin biru muda. Arion mengambil gulungan itu dengan tangan gemetar. Saat ia membukanya, isinya adalah sebuah puisi yang ditulis tangan oleh Laras Wijaya. Senja bukan akhir, tapi awal dari cahaya yang tersembunyi. Kutitipkan cintaku pada laut yang membisu. Bukan di barat, bukan di timur, tapi di mana semua warna beristirahat. Jaga Arion, anakku. Ingatlah, bunga matahari selalu mencari yang hilang. Puisi itu begitu indah dan penuh teka-teki. Namun, saat Arion membaca baris, jaga Arion, anakku. Suaranya tercekat. Tembok es di sekelilingnya runtuh seketika. Dia menjatuhkan perkamen itu ke lantai, lalu berbalik memunggungi aku. Bahunya bergetar hebat. Aku bisa mendengarnya terisak tanpa suara. Pewaris dingin, yang selama ini terlihat begitu kuat dan arogan, kini hanyalah seorang anak kecil yang merindukan ibunya. Aku mendekatinya perlahan. Logikaku menyuruhku untuk menjaga jarak, untuk tetap profesional. Tapi hatiku, yang sudah lama membeku, tidak tahan melihat kepedihan murni itu. Arion, bisikku, menyebut namanya untuk pertama kali tanpa gelar. Dia tidak menjawab, hanya terus terisak. Aku meletakkan tanganku di punggungnya, sebuah sentuhan lembut untuk memberinya kekuatan. 10 tahun, katanya, suaranya parau. 10 tahun aku hidup dengan pikiran bahwa dia meninggalkanku karena dia tidak mencintaiku lagi. Aku membangun benteng ini, Nona Anya, agar tidak ada yang bisa menyakitiku lagi. Dia berbalik, dan air mata membasahi wajahnya yang tampan. Tapi ternyata, dia hanya meninggalkan petunjuk agar aku mencarinya. Dia mencintaiku. Air mata Arion menghancurkan tembok ego dan pertahananku. Aku menyadari, dia tidak memaksaku untuk kontrak ini karena kesombongan, tetapi karena keputusasaan yang terpendam. Dia hanyalah anak yang mencari kebenaran ibunya. Dan di tengah pencariannya itu, dia tanpa sadar menarikku, si kurator yang hampa, untuk menemukan makna hidup yang hilang. Ibumu sangat mencintaimu, Arion, kataku. Suaraku ikut bergetar. Dan dia tidak hilang.
Dia tersembunyi. Dia meninggalkan semua petunjuk ini agar kau bisa mengungkapnya tanpa bahaya. Laut yang membisu. Warna beristirahat. Bunga matahari. Arion menyeka air matanya. Matanya kini dipenuhi tekad yang baru. Kau harus membantuku, Anya. Kau satu-satunya yang bisa menerjemahkan ini. Aku menatapnya. Logika berkata, lari. Ini terlalu berbahaya, terlalu emosional. Tapi hatiku berkata, tetaplah di sini. Pria ini membutuhkanmu. Dan kau, Anya, butuh alasan untuk hidup lagi. Aku mengangguk. Aku akan membantumu. Tapi kita harus mulai mencari tahu siapa bunga matahari itu. Di tengah tangisan dan pelukan singkat persahabatan itu, aku tahu. Hubungan kami telah melampaui batas profesional. Kami telah menjadi sekutu yang disatukan oleh kesedihan dan rahasia mendalam seorang ibu. Arion menggunakan koneksinya yang luas, dan aku menggunakan naluri kurator seniku. 2 hari kemudian, kami menemukan jawabannya. Bunga Matahari adalah nama galeri seni kecil di pinggiran kota yang dimiliki oleh sahabat karib Laras Wijaya, Elara. Galeri itu terkenal karena selalu memamerkan lukisan yang penuh harapan, kontras dengan galeri senja milikku yang penuh kegelapan. Kami berencana untuk pergi ke sana sore itu. Namun sebelum kami sempat meninggalkan mansion, sebuah kejutan dingin menghantamku. Devan, mantan tunanganku. Dia berdiri di ruang tamu, berbicara akrab dengan ayah Arion, Tuan Wijaya Senior. Anya, panggil Devan dengan senyum palsu yang menyebalkan. Senang melihatmu. Kudengar kau sekarang menjadi kurator pribadi Arion. Sungguh kebetulan, kami baru saja selesai menandatangani kontrak. Arion melangkah maju, tubuhnya menegang. Kontrak apa? Tuan Wijaya Senior, seorang pria tua berwibawa dengan tatapan dingin yang mirip Arion, angkat bicara. Devan sekarang adalah konsultan bisnis utama kita. Dia akan membantu mengelola properti seni keluarga, termasuk lukisan senja di balik tirai. Aku terkejut. Devan berada di sini untuk merebut lukisan itu. Devan berjalan mendekatiku, memainkan peran sebagai mantan kekasih yang peduli. Anya, aku tahu kau hanya sedang berjuang. Kembalilah padaku. Aku akan mengembalikan galeri senja padamu, dan kau tidak perlu lagi bersembunyi di balik bayangan Arion. Aku akan memberimu dunia yang seharusnya kau miliki. Tawaran Devan sangat menggiurkan. Hidup nyaman, tanpa bahaya, kembali ke galeri senjaku. Aku bisa saja lari dari drama dan badai di mata Arion. Itu adalah pilihan logis. Namun, aku teringat air mata Arion di perpustakaan. Aku ingat pesan Laras, jaga Arion. Aku ingat bagaimana tangan dingin Arion membakar kulitku. Logika menuntunku pada Devan, tetapi hatiku, entah mengapa, menuntunku pada bahaya di samping Arion. Aku menatap Devan, lalu beralih ke Arion. Pria dingin itu berdiri tegak, rahangnya mengeras, menungguku membuat keputusan. Matanya menunjukkan campuran antara harapan dan ketakutan. Terima kasih atas tawaran Anda, Devan. Kataku, suaraku mantap dan penuh penolakan. Tapi aku sudah memiliki dunia yang kuinginkan. Dan itu bukan di sampingmu. Aku melangkah mendekati Arion. Tangan kami saling bersentuhan di belakang punggung Arion. Sebuah kontak rahasia yang mengukuhkan aliansi kami. Aku bekerja untuk Arion Wijaya, dan aku tidak akan pergi kemanapun, tegasku. Lukisan senja di balik tirai adalah tanggung jawabku. Dan kau, Devan, tidak akan pernah mendapatkannya. Devan tersenyum sinis, tapi matanya memancarkan kemarahan terpendam. Pilihan yang bodoh, Anya. Kau memilih bayangan yang bermasalah daripada kenyamanan yang nyata. Kau akan menyesal. Tuan Wijaya Senior tampak tidak senang dengan ketegasan dan kedekatan kami. Arion, segera urus lukisan itu dan jangan biarkan Nona Anya ini mengganggu urusan bisnis. Kami membutuhkan stabilitas, bukan drama romansa. Arion tidak mempedulikan ayahnya. Dia menatap mataku, senyum tipis, kali ini senyum yang tulus, muncul di wajahnya. Kita berangkat sekarang, Anya, katanya, menggenggam tanganku lebih erat, memimpin jalanku keluar. Aku, Anya, yang hampa, memilih untuk bersembunyi di balik bayangan pewaris dingin itu, karena aku tahu, di balik bayangan itu ada kebenaran yang akan menyelamatkan kami berdua.
Kami berhasil melarikan diri dari ketegangan dimension dan tiba di galeri bunga matahari. Tempat itu adalah antitesis dari galeri senjaku, dipenuhi warna cerah, cahaya, dan tawa. Kami bertemu dengan Elara, sahabat Laras Wijaya. Ia seorang wanita paruh baya yang hangat, namun matanya menyimpan kesedihan yang sama dengan mata Arion. Laras pernah berjanji, kata Elara, saat kami duduk di sudut galeri. Dia akan datang ke sini saat senja di balik tirai menemukan rumah barunya. Tapi setelah lukisan itu hilang, dia juga menghilang. Kami menunjukkan puisi dan pesan teratai sunyi kepada Elara. Laut yang membisu, warna beristirahat. Gumam Elara. Itu adalah nama 2 lukisan terakhir yang Laras Wijaya beli sebelum dia hilang. Lukisan yang sangat ia cintai. Arion dan aku saling pandang. Petunjuk yang kami cari ternyata adalah lukisan-lukisan lain. Di mana lukisan-lukisan itu sekarang? Tanya Arion bersemangat. Mereka ada di gudang penyimpanan seni keluarga Wijaya. Di tempat yang paling dingin. Tempat semua warna beristirahat. Jawab Elara. Laras pernah bilang, dia menyimpan sesuatu yang sangat penting di sana. Tersembunyi di balik bingkai salah satu lukisan itu. Kami segera kembali ke mansion Wijaya. Langsung menuju gudang penyimpanan di lantai bawah tanah yang dingin. Dengan bantuan kode akses dari Arion, kami menemukan kedua lukisan itu. Laut yang membisu adalah pemandangan laut yang tenang. Sedangkan warna yang beristirahat adalah kanvas kosong yang hanya diberi cat primer putih. Kanvas kosong ini, aku kebingungan. Arion menatapku. Ayahku selalu bilang, ibuku mulai gila di akhir hidupnya. Mungkin ini buktinya. Tidak, sanggahku cepat. Ini adalah jenius. Kanvas kosong ini adalah simbol kesunyian dan ketiadaan. Dan lihat bingkainya. Bingkai lukisan warna yang beristirahat sangat tebal dan berat. Di baliknya, bukan sekadar kayu, tapi ada lapisan ganda. Aku menggunakan alat kecilku dan mulai membongkar bingkai itu. Setiap detik terasa lambat, ditemani tatapan penuh harap dan cemas dari Arion. Akhirnya, aku berhasil membukanya. Di dalam bingkai, tersembunyi sebuah dokumen yang dilipat rapi, disegel dengan lilin berlogo Wijaya. Aku membukanya. Dokumen itu adalah surat wasiat tambahan dari Laras Wijaya. Inti wasiat itu berbunyi, saya, Laras Wijaya, menyerahkan hak atas aset seni utama keluarga, termasuk 51% saham perusahaan, kepada anak saya, Arion Wijaya, segera setelah ia berusia 25 tahun. Jika saya dinyatakan hilang, saham ini harus dipindah tangankan melalui kurator kepercayaan yang mengetahui rahasia senja di balik tirai, yang saya pilihkan untuk Arion. Dan di bawah paragraf itu, dengan huruf tebal yang jelas, tertulis sebuah nama, Anya Pradana. Napas kami tercekat. Aku menatap nama itu, nama belakangku. Arion menatapku dengan mata melebar. Pradana, Arion bergumam. Itu nama belakang seniman yang melukis ibuku, Ananta Pradana. Kepalaku pusing. Laras Wijaya memilihku, bukan hanya sebagai kurator, tapi sebagai pemegang kunci kendali perusahaan. Kenapa? Apa hubunganku dengan Ananta Pradana? Arion meraih tanganku. Anya, apa yang disembunyikan ibuku? Siapa kau sebenarnya? Rahasia itu kini tidak lagi hanya tentang Arion, tapi tentangku juga. Aku telah membuka kunci paling menyakitkan yang menghubungkan takdirku dengan masa lalu keluarga Wijaya yang misterius dan berbahaya. Komplikasi telah mencapai puncaknya, dan aku harus memilih, lari dari kebenaran yang menyakitkan, atau menghadapi masa lalu yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Keputusanku diambil bahkan sebelum aku sempat bernapas lega. Masa lalu itu, yang kubayangkan terkubur, kini berdiri tegak di hadapanku dalam wujud ancaman paling kejam. Arion menatapku. Matanya memancarkan rasa ingin tahu, kegembiraan, dan ketakutan yang bercampur. Anya Pradana. Pradana adalah nama belakang seniman Ananta Pradana. Ayahku selalu bilang Ananta menghilang dan mengkhianati keluarganya. Tapi ibuku menyebutmu. Apa hubunganmu dengannya? Aku merasakan seluruh dunia berputar. Ananta Pradana. Maestro seni yang menghilang 10 tahun lalu, tepat saat Laras Wijaya hilang. Jika dia adalah ayahku,
Itu berarti aku adalah putri dari seorang pria yang dituduh pengkhianat dan buronan, yang membuat Arion selama ini menderita. Aku tidak tahu. Bisikku. Aku dibesarkan oleh ibuku, seorang wanita sederhana. Aku tidak pernah tahu siapa ayahku. Ibuku tidak pernah menyebut nama Anantapradana. Saat kami masih bergulat dengan pengungkapan yang menghancurkan ini, pintu gudang terbuka dengan kasar. Tuan Wijaya senior berdiri di ambang pintu. Wajahnya memerah karena marah. Di sampingnya, berdiri Devan dengan seringai kemenangan yang mengerikan. Surat wasiat tambahan itu, kata Tuan Wijaya senior, suaranya bergetar. Kalian menemukannya, dan nama di dalamnya. Dia menatapku dengan kebencian murni. Kau adalah putri dari Anantapradana, si pengkhianat. Kau pasti bekerja sama dengannya untuk mengambil alih perusahaan. Arion segera berdiri di depanku, menjagaku. Ayah, jangan menuduh Anya. Ibuku yang menulis nama Anya di sana. Tentu saja, seru Devan, melangkah maju. Laras Wijaya adalah wanita yang terlalu emosional. Dia pasti sudah gila. Dan Anya, kau tahu betapa liciknya dia. Dia datang ke sini hanya untuk mendapatkan warisan itu. Jangan lupakan Arion, dia adalah mantan tunanganku. Dia meninggalkanku karena aku tidak cukup kaya. Sekarang dia mengincar yang jauh lebih besar. Kata-kata Devan menusukku lebih dalam daripada tuduhan pencuri. Tuduhan itu benar-benar menyerang titik lemahku, kegagalan masa lalu dan reputasiku yang tercoreng. Aku tidak menginginkan saham itu, seruku, mencoba menarik perhatian Arion. Tidak masalah apa yang kau inginkan, Anya. Potong Tuan Wijaya senior, tangannya menunjuk ke arahku. Aku tidak akan membiarkan darah pengkhianat menguasai perusahaan ini. Devan, ambil surat wasiat itu. Kekacauan pecah. Devan maju, berusaha merebut perkamen itu dari tangan Arion. Aku melihat Arion berjuang. Dia bisa saja menyerahkan surat itu, kembali ke hidupnya yang stabil. Tapi dia memilih untuk melindungiku, memilih kebenaran ibunya, memilih kami. Aku mencintaimu, Anya. Arion tiba-tiba berteriak, sebuah pengakuan yang mengejutkan. Bukan hanya Devan dan ayahnya, tapi juga diriku sendiri. Dan aku percaya padamu, apapun masa lalumu. Pengakuan itu meledak di tengah-tengah konfrontasi. Mataku berkaca-kaca. Aku adalah seorang wanita yang pernah dikhianati. Dan kini, pewaris dingin ini mempertaruhkan segalanya untukku. Devan memanfaatkan momen kami yang terpaku. Dia berbisik padaku. Pikirkan baik-baik, Anya. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memastikan galeri senja tidak akan pernah bisa kau miliki kembali. Aku akan menghancurkan reputasimu di dunia seni sampai kau tidak punya apa-apa lagi. Pilih, Anya, kembali pada kehidupanmu yang aman atau hancur bersamanya. Ancaman itu menghancurkan mimpiku untuk kembali menjadi kurator yang dihormati. Logika mengatakan lari. Tapi aku melihat Arion yang berjuang untukku, dan aku tahu kebenaran tentang Laras dan ayahku ada di balik perjuangan ini. Aku harus memilih, cinta yang baru kutemukan atau keadilan yang harus ditegakkan. Aku memilih Arion. Aku tidak lari. Sebaliknya, aku melangkah maju, memecah jarak antara Arion dan Tuan Wijaya senior. Aku tidak peduli dengan saham, kataku. Suaraku penuh tekad, meskipun jantungku berdetak liar. Tapi aku peduli dengan kebenaran ibumu, Tuan Wijaya, dan aku peduli dengan Arion. Aku meraih tangan Arion, menggenggamnya kuat-kuat. Tuan Wijaya senior terlihat syok melihat kedekatan kami dan keberanianku. Kau tidak akan mendapatkannya, Devan. Arion berteriak pada mantanku. Tiba-tiba, Devan mengeluarkan ponselnya. Oh ya, aku tidak perlu lukisan itu jika aku bisa menghancurkan kalian di mata publik. Dia memutar sebuah rekaman suara. Itu adalah suara Laras Wijaya. Terdengar putus asa. Aku harus pergi. Aku tidak bisa membiarkan kebohongan ini terus berjalan. Suamiku, dia terlalu haus akan kekuasaan. Aku harus menghilang dan membawa lukisan itu bersamaku. Sebelum semuanya hancur. Suara Laras Wijaya bergema di gudang itu. Itu adalah pengakuan yang eksplosif. Tuan Wijaya senior memucat. Itu rekaman palsu. Itu kebohongan. Bukan, Ayah, kata Arion. Matanya terpaku pada ayahnya dengan ekspresi hancur. Aku tahu suara ibuku. Tuan Wijaya senior benar-benar terpojok. Wajahnya menunjukkan kekalahan dan rasa bersalah. Devan menyeringai. Aku mendapatkannya dari file lama Tuan Wijaya. Dia menyimpannya sebagai pengamanan. Dia tahu ibumu kabur bukan karena gila,
tapi karena dia takut pada suaminya sendiri. Pengungkapan itu menghantam Arion seperti palu. Ayahnya. Pria yang dia hormati, yang ia anggap sebagai korban, ternyata adalah pelaku di balik kaburnya ibunya. Arion melepaskan tanganku, tubuhnya bergetar hebat. Dia memejamkan mata, memproses rasa sakit pengkhianatan dari orang yang paling ia cintai setelah ibunya. Aku mendekatinya lagi, memeluknya dari belakang, mengalirkan semua kekuatan yang aku punya padanya. Arion, dengarkan aku. Ibumu tidak meninggalkanmu. Dia melindungimu. Dia meninggalkan kita petunjuk untuk mengungkap kebohongan ini. Lukisan itu, Arion terbatuk. Lukisan itu adalah kuncinya. Ibuku tidak mau dia disalahkan. Dia melarikan diri, dan ayah menggunakan hilangnya untuk mengambil alih semua asetnya. Di tengah kekacauan emosional yang meledak itu, Devan tertawa. Drama yang bagus, tapi Arion, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Ayahmu sekarang didukung oleh semua dewan direksi. Kau dan si kurator busuk ini akan kalah. Tiba-tiba, Arion berbalik menghadapku. Matanya merah, bukan karena air mata, tapi karena tekad membara. Dia memegang kedua pipiku. Dengarkan aku baik-baik, Anya, bisiknya. Nadanya mendesak dan penuh cinta. Aku tidak peduli dengan perusahaan. Aku hanya peduli padamu dan kebenaran ibuku. Kita hadapi ini bersama. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku mencintaimu. Jantungku meledak. Pengakuan itu diucapkan di tengah api konflik, disaksikan oleh musuh-musuh kami. Itu adalah momen paling dramatis, paling tulus, dan paling berharga dalam hidupku. Aku membalas tatapannya. Aku juga mencintaimu, Arion. Bisikku kembali. Sekarang, mari kita tunjukkan pada mereka siapa yang akan menang. Setelah pengakuan itu, seolah energi baru mengalir dalam diriku. Aku melepaskan Arion, dan kini kami berdiri berdampingan menghadapi musuh-musuh kami, Tuan Wijaya Senior dan Devan. Tuan Wijaya Senior tampak kelelahan, tapi belum menyerah. Ini semua adalah drama murahan. Kalian hanya berdua melawan kekuasaan. Tidak ada yang akan percaya pada omong kosong rekaman suara dan surat wasiat yang entah dari mana. Devan melirik ke jam tangannya. Aku sudah memanggil media. Aku akan merilis rekaman itu dengan narasi bahwa Arion mencoba menjebak ayahnya sendiri. Kalian akan hancur dalam hitungan jam. Klimaks yang sesungguhnya sudah di depan mata. Kami harus menemukan bukti fisik, bukan hanya emosional, untuk melawan mereka. Aku memikirkan kembali semua petunjuk. Lukisan senja di balik tirai. Pesan Laras Wijaya. Kebenaran ada di balik bingkai. Aku menatap Tuan Wijaya Senior, dan sebalis kalimat dari pesan Laras Wijaya terlintas di benakku. Carilah aku di tempat yang paling kelam, Anya. Anda salah, Tuan Wijaya, kataku, kini dengan suara tenang dan percaya diri. Kami punya lebih dari sekadar surat wasiat. Kami punya bukti mengapa Laras Wijaya harus menghilang, dan itu ada di lukisan yang Anda puja-puja. Aku berjalan cepat menuju lukisan senja di balik tirai yang kini berada di studio atas. Arion mengikutiku, begitu juga Tuan Wijaya Senior dan Devan, yang penasaran. Di studio aku berdiri di depan lukisan itu. Tuan Wijaya Senior tertawa mengejek. Kau pikir lukisan itu akan berbicara? Kau sudah gila, seperti istriku. Tidak, Tuan, kataku, menatap wajah wanita di lukisan itu. Lukisan ini tidak berbicara, tapi dia menyimpan rahasia visual yang hanya bisa dilihat oleh seniman. Aku menarik lukisan itu dari bingkainya. Aku membalikan kanvasnya. Di bagian belakang, di atas kain linen yang tebal, ada serangkaian simbol kecil yang dilukis dengan cat transparan yang hanya terlihat di bawah cahaya UV. Aku menyalakan senter UV kecil yang selalu kubawa. Simbol-simbol itu bersinar, membentuk diagram aneh. Apa itu? Tanya Devan, panik. Ini adalah peta, jawab Arion, matanya menyala. Peta ke tempat rahasia ibuku, lokasi persembunyiannya. Aku menunjuk ke sebuah detail kecil di peta itu, sebuah koordinat yang tersembunyi di balik lukisan. Laras Wijaya tidak hilang, dia melarikan diri ke tempat ini, dan ia meninggalkan petunjuk di belakang lukisan. Tapi ada yang lebih penting. Aku mengarahkan senter UV ke lukisan senja di balik tirai itu sendiri. Di bawah mata merah wanita itu, yang semula tampak seperti air mata, kini bersinar sebuah tanda tangan samar. A, P. Ini bukan hanya tanda tangan Ananta Pradana, kataku. Ini adalah konfirmasi.
Ananta Pradana adalah saksi mata. Ia melukis tanda tangan itu tepat di atas tempat Laras Wijaya menyembunyikan kunci rahasia lain. Tiba-tiba, aku teringat pesan dari Laras. Kunci di teratai sunyi. Teratai sunyi ada di bingkai lukisan, warna yang beristirahat yang baru kami bongkar. Tapi di lukisan, senja di balik tirai, di mana kuncinya? Aku menekan tepat di tanda tangan AP di kanvas, dan terdengar bunyi klik kecil. Di dalam bingkai lukisan itu, di tempat yang selama ini menjadi pengunci kanvas, tersembunyi sebuah kartu memori kecil yang disamarkan dengan sempurna sebagai baut kecil. Itu adalah senjata rahasia yang disimpan Laras Wijaya. Aku mencabut kartu memori itu. Senjata kami, Tuan Wijaya. Kami punya kebenaran yang akan menghancurkan kebohongan Anda. Aku memasukkan kartu memori itu ke slot laptop Arion. Tanganku sedikit gemetar. Ini adalah momen kebenaran. Di saat yang sama, kami mendengar keributan di gerbang mansion. Devan tidak main-main. Para jurnalis dan kamera telah tiba. Terlambat, kata Tuan Wijaya Senior, tersenyum sinis, mencoba mengambil keuntungan dari kekacauan di luar. Devan, panggil satpam, amankan mereka. Tidak ada yang bisa mengamankan ini, Ayah, kata Arion, matanya terpaku pada layar laptop. Laptop menampilkan sebuah video beresolusi tinggi. Video yang direkam dari dalam sebuah studio seni. Dalam video itu, tampak Laras Wijaya sedang berbicara dengan Ananta Pradana, ayahku. Laras tampak panik. Aku tahu dia memalsukan dokumen ekspor aset seni itu. Dia mencuci uang perusahaan Ananta. Suamiku akan menghancurkan warisan keluarga demi ambisinya. Aku harus melarikan diri sebelum dia menyadari aku tahu segalanya. Aku akan menyembunyikan semua bukti di tempat yang paling dia cintai, di lukisan ini. Laras Wijaya kemudian mendekati kamera dan menatap langsung ke lensa, berbicara untuk putranya. Arion, jika kau melihat ini, jangan pernah percaya pada ayahmu. Dia hanya mencintai uang. Lukisan ini adalah warisan terbesarmu. Itu akan menuntunmu pada kebenaran dan kebahagiaan sejati. Aku akan menunggumu di laut yang membisu. Pergi dan temukan kurator yang hatinya sama murninya dengan cintaku padamu. Cari Anya. Video itu berakhir. Gudang itu sunyi. Tuan Wijaya Senior tidak lagi bisa bersembunyi. Tubuhnya ambruk ke lantai, air mata penyesalan dan ketakutan membasahi wajahnya. Aku hanya ingin menjaga perusahaan, bisiknya lemah. Devan memanfaatkan kesempatan itu. Dia berlari keluar menuju para wartawan, berharap bisa memutarbalikkan fakta dengan rekaman suaranya yang telah diedit. Tahan Devan, seru Arion. Anya, rekam ini. Kita akan rilis video ini sekarang juga. Aku merekam pengakuan Tuan Wijaya Senior dan menyalin video Laras Wijaya. Kami berlari menuju pintu depan mansion. Di luar, ratusan wartawan menanti. Devan sudah mulai berteriak, menuduh Arion. Tepat saat Devan menyeringai, Arion meraih tanganku. Kami berdiri di tangga teratas, di bawah sorotan lampu kamera. Bukan aku yang berbohong, Arion berteriak, suaranya lantang dan berwibawa. Inilah kebenaran tentang hilangnya ibuku. Video ini akan menjelaskan segalanya. Aku memencet tombol upload dan video Laras Wijaya langsung tersebar ke seluruh media sosial dan jaringan berita. Semua mata tertuju pada layar ponsel dan kamera yang menayangkan wajah tulus Laras Wijaya. Devan terdiam, rekaman suaranya kini terdengar seperti kebohongan murahan. Keadilan ditegakkan di tengah sorotan kamera. Tuan Wijaya Senior diamankan pihak berwajib setelah pengakuan itu. Devan melarikan diri. Hancur reputasinya. Arion menoleh padaku. Matanya penuh air mata. Tetapi kali ini air mata lega. Dia memelukku erat di depan semua orang. Kita berhasil, Anya. Kita berhasil. Bisiknya di telingaku. Klimaks telah berakhir. Aku tidak lagi hampa. Aku tidak lagi takut. Aku menemukan ayahku yang ternyata adalah orang baik. Dan aku menemukan cinta sejatiku. Namun, kami tahu, kebahagiaan ini belum tuntas. Kami harus pergi ke lokasi terakhir, laut yang membisu, untuk menemukan Laras Wijaya. Aku tidak lagi takut. Aku menemukan ayahku yang ternyata adalah orang baik. Dan aku menemukan cinta sejatiku.
Namun, kami tahu, kebahagiaan ini belum tuntas. Kami harus pergi ke lokasi terakhir, laut yang membisu. 2 minggu berlalu, dunia Arion yang hancur perlahan mulai ia tata kembali. Dengan terungkapnya kebenaran, Tuan Wijaya Senior dan Devan menghadapi tuntutan hukum. Saham perusahaan kini berada di tangan Arion, yang didukung penuh oleh Dewan Direksi yang muak dengan kebohongan. Arion menjadi pewaris tunggal yang sah, memegang kendali penuh atas perusahaan. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras kami berdua, yang disatukan oleh sebuah lukisan. Tapi ironisnya, setelah badai berlalu, ada jarak yang tak terhindarkan mulai muncul di antara kami. Malam itu, kami duduk berseberangan di meja makan Mansion Wijaya. Meja itu terasa terlalu besar, dan keheningan yang tak akhir kali kurasakan di Galeri Senja, kini terasa kembali di sini. Aku sudah memesan kapal pesiar pribadi, kata Arion, memecah keheningan. Besok subuh, kita akan berangkat menuju koordinat yang ada di peta lukisan itu. Pulau laut yang membisu. Kita akan menemukan ibuku. Jantungku berdebar. Akhirnya, akhir dari pencarian yang melelahkan ini. Dan setelah itu, tanyaku, memberanikan diri untuk menanyakan hal yang paling kutakutkan. Arion meletakkan sendoknya, menatapku dengan mata penuh kesedihan yang samar. Setelah itu, kau harus kembali ke hidupmu, Anya. Kau telah menyelesaikan tugasmu dan kau sudah berjanji. Kau tidak menginginkan saham itu. Aku memang tidak menginginkan saham itu, jawabku cepat. Aku ingin Galeri Senjaku kembali. Aku ingin kembali pada duniaku. Tapi apa, Anya? Arion menghela napas. Kita berbeda. Aku adalah pemilik perusahaan besar, kini aku harus fokus memimpin. Dan kau adalah kurator yang mencintai kesunyian, yang memiliki kebenaran tentang ayahmu, Ananta Pradana. Kau berhak membangun kembali reputasimu, lepas dari drama keluarga Wijaya. Kata-katanya logis, dingin, dan sangat menyakitkan. Dia memintaku pergi. Dia mendorongku kembali ke zona aman, tepat setelah dia mengaku mencintaiku. Cinta di tengah badai itu ternyata tak sekuat logika yang dingin. Aku mengerti, bisikku. Air mata mulai menggenang di mataku. Kontraknya berakhir di sini. Aku akan mengurus kepindahanku setelah kita menemukan ibumu. Aku bangkit, meninggalkan meja makan tanpa menyentuh makananku. Aku berjalan ke studio, ke lukisan, senja di balik tirai. Aku memeluk lukisan itu, air mata jatuh membasahi kanvas. Kenapa, Laras? Tanyaku dalam hati. Kenapa kau menyatukan kami, hanya untuk dipisahkan oleh takdir yang lain? Aku sadar, aku harus memilih. Aku bisa tetap tinggal, memohon cinta Arion, dan menjadi bagian dari drama korporat yang tak kuinginkan. Atau, aku bisa memilih kebahagiaan sejati, kembali ke seni, dan membiarkan Arion pergi demi kebaikannya. Pilihan yang terakhir terasa lebih mulia, tetapi sangat menyakitkan. Aku mengepak barang-barangku malam itu, menyisakan hanya satu koper. Aku sudah siap kembali ke Galeri Senja yang sunyi. Namun, aku tahu, kali ini, kesunyian itu akan jauh lebih menyakitkan, karena ia dipenuhi bayangan Arion. Apakah cinta yang kami temukan di tengah badai harus berakhir di pelabuhan ketenangan? Fajar menyingsing di lautan. Arion dan aku berdiri di dek kapal pesiar. Mata kami terpaku pada sebuah pulau kecil yang baru terlihat di kejauhan, dikelilingi kabut lembut. Pulau itu tampak sunyi, indah, dan terasa magis. Laut yang membisu, gumam Arion. Kami turun. Pulau itu terasa seperti surga tersembunyi. Kami menemukan sebuah pondok kayu kecil yang terawat. Saat kami membuka pintunya, kami melihatnya. Laras Wijaya. Laras tidak hilang. Ia hidup damai di pulau itu. Dia tampak menua, tetapi matanya memancarkan kedamaian. Di sampingnya, seorang pria yang rambutnya memutih sedang melukis di kanvas. Ananta Pradana, ayahku. Arion, Anya, seru Laras. Matanya berkaca-kaca. Pertemuan itu adalah ledakan emosi. Arion berlari memeluk ibunya, tangisan lega pecah. Aku, di sisi lain, menatap ayahku, Ananta Pradana, yang hanya tersenyum hangat. Anya, putriku, kata ayah. Maafkan aku tidak pernah ada. Aku melarikan diri untuk melindungi Laras, dan aku tidak ingin kau terlibat dalam bahaya ini. Ayah menjelaskan bahwa Laras memilihnya sebagai kurator rahasia, karena ia percaya padaku. Dan ia tahu,
DNA seni yang diwariskan ayah akan membimbingku pada petunjuk. Setelah semua penjelasan dan air mata yang tumpah, Laras meraih tanganku. Kau berhasil, Anya. Kau menyelamatkan anakku dan mengungkapkan kebenaran. Saat aku menikmati kebahagiaan yang lengkap ini, menemukan ayahku yang ternyata adalah seniman hebat, dan melihat Arion bahagia, aku teringat janjiku pada Arion. Aku harus pergi. Sore harinya, saat matahari terbenam, aku duduk di tepi pantai, menunggu kapal penjemputanku. Arion datang menghampiriku. "Kapalmu sudah datang," katanya dengan nada berat. Aku mengangguk, berusaha menahan air mata. "Aku senang kita menemukan ibumu. Tugas selesai." "Tidak, Anya," katanya, duduk di sampingku. "Tugas belum selesai." Dia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan 2 dokumen. "Dokumen pertama," katanya, menunjukkan selembar akta. "Aku sudah menandatangani ini. Aku menjual 51% saham perusahaan, semua aset korporat yang berhubungan dengan kekuasaan. Aku hanya mempertahankan Galeri Wijaya dan museumnya. Aku ingin fokus pada seni, seperti yang ibuku inginkan." Aku menatapnya kaget. Kau menjual perusahaan. Kenapa?" "Karena perusahaan itu adalah akar dari semua kebohongan dan bahaya yang kita hadapi," jawabnya, menatap mataku dengan tulus. Aku tidak ingin itu memisahkan kita. Aku tidak butuh kekuasaan. Aku hanya butuh kedamaian. Kemudian, dia menyerahkan dokumen kedua. "Dan ini," katanya, "adalah sertifikat Galeri Senja. Aku membelinya dari tangan Devan, dan aku membalikan kepemilikan penuh padamu. Aku juga sudah menyuntikkan dana tanpa bunga agar kau bisa mengembangkannya." "Arion, kau membuang setengah kekayaanmu," bisikku. Mataku sudah dipenuhi air mata bahagia. "Hanya untuk ini." Arion tersenyum. Senyum yang kali ini sampai ke matanya, menghilangkan semua badai. "Aku tidak membuangnya, Anya. Aku menukarnya dengan kebahagiaanku, dan kebahagiaanku adalah melihatmu tersenyum, kembali pada seni, dan berada di sisiku. Kita tidak akan berpisah. Kita akan membangun galeri dan museum bersama. Aku, si pewaris yang kini menjadi pecinta seni, dan kau, si kurator yang menemukan ayahnya. Dia membuang segala hal yang menjadi penghalang di antara kami, demi cinta dan masa depan yang kami inginkan. Rasa hampa di dadaku kini benar-benar terisi penuh oleh kehangatan dan cinta. Aku tidak perlu memilih. Kami memilih satu sama lain. 2 bulan kemudian, Galeri Senja telah direnovasi total. Kini ia bernama Galeri Senja Cahaya, sebuah kolaborasi antara aku dan Arion. Galeri itu tidak lagi berdebu, melainkan dipenuhi lukisan-lukisan baru, termasuk karya-karya ayahku, Ananta Pradana, yang kini bebas berkarya dan diakui. Hari itu adalah pembukaan Galeri Senja Cahaya. Semua teman lama Arion, Elara, dan bahkan Laras Wijaya hadir. Aku berdiri di samping Arion, mengenakan gaun putih sederhana. Aku bukan lagi Anya yang hampa. Aku adalah Anya yang utuh, dikelilingi cinta dan kebenaran. Tiba-tiba, Arion memintaku untuk menemaninya ke studio pribadi di lantai atas. Studio itu adalah tempat kami menyelesaikan misteri itu. Di tengah ruangan, di bawah sorot lampu tunggal yang dramatis, berdiri lukisan Senja di Balik Tirai. Hanya saja kali ini, lukisan itu dipajang tanpa bingkai, hanya kanvas yang bersih dan indah. "Aku tahu kau tidak suka drama, Anya," bisik Arion, memegang tanganku. "Tapi malam ini, aku butuh satu drama lagi, hanya untuk kita berdua." Aku tertawa kecil, air mata bahagia mulai mengenang. Lukisan ini dulunya adalah simbol kutukan, misteri dan perpisahan. Tapi bagiku, lukisan ini adalah awal dari segalanya, katanya, menatapku dengan lembut. "Ini adalah awal dari aku mengenal cinta sejati, dan awal dari hidupku yang baru." Dia kemudian berlutut di depanku. "Aku membuang perusahaan, aku membuang kekayaan, karena sebuah itu tidak ada artinya tanpamu, Anya," katanya, mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Di dalamnya bukan berlian, melainkan sebuah cincin yang didesain dengan ukiran bunga teratai sunyi, simbol dari petunjuk yang menyatukan kami. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kurator rahasiaku, tanpa partner kebenaranku, dan tanpa cintaku. Maukah kau menjadi cahaya senja di sisa hidupku? Maukah kau menjadi istriku? Air mata jatuh membasahi pipiku. Lamaran paling romantis yang diucapkan di bawah lukisan terkutuk. Clickbait yang sempurna, dan kebahagiaan yang nyata.
Iya, Arion. Tentu saja iya. Arion memasangkan cincin itu di jariku, lalu menciumku dengan lembut. Semua rasa sakit, semua pengkhianatan masa lalu, semua keraguan yang pernah kurasakan, lenyap dalam ciuman itu. Lalu Arion menarikku kembali ke depan lukisan senja di balik tirai. Dia mengambil sebuah kuas dan sedikit cat perak. Satu hal lagi, bisiknya. Lukisan ini harus kita sempurnakan. Arion melukis sebuah frame tipis, modern, berwarna perak di sekeliling kanvas, menutupi bekas tanda tangan samar AP yang dulu kami temukan. Lalu, di pojok bawah, dia menuliskan 2 huruf kecil, A plus A, Anya dan Arion. Kini lukisan ini benar-benar milik kita, katanya. Lukisan yang mengakhiri kutukan dan memulai cinta sejati. Kami keluar dari studio. Lampu galeri menyala terang. Semua orang bertepuk tangan meriah. Di tengah semua kegembiraan itu, aku menatap Arion. Kami telah menemukan happy ending kami. Pesta pernikahan kami diadakan 3 bulan setelah lamaran yang dramatis di Galeri Senja Cahaya. Pernikahan itu bukanlah acara mewah yang gila-gilaan seperti yang dinanti media. Sebaliknya itu adalah perayaan hangat yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat. Laras Wijaya, ayahku, Ananta Pradana, Elara, dan beberapa kolega seni yang benar-benar suportif. Aku mengenakan gaun pengantin sederhana rancangan Laras yang penuh makna dan simbolis. Aku melihat Arion, suamiku, di altar. Wajahnya tidak lagi dingin, matanya memancarkan kehangatan dan ketenangan. Kami adalah pasangan yang disatukan bukan oleh harta, melainkan oleh seni, misteri, dan pilihan untuk hidup di atas kebenaran. Di balik kemewahan hidup kami sekarang, kisah kami jauh dari dongeng klise. Kami menikah tanpa didampingi Tuan Wijaya Senior, yang masih menjalani proses hukum atas kejahatan finansialnya. Kami menikah dengan beban masa lalu, tetapi dengan komitmen masa depan yang tulus. Aku resmi menjadi Anya Pradana Wijaya. Aku adalah menantu dari keluarga yang pernah menuduh ayahku pengkhianat. Aku adalah istri dari seorang pewaris yang menolak status pewarisnya. Setelah pesta, kami menghabiskan malam di penthouse baru kami, jauh dari mansion Wijaya yang penuh memori menyakitkan. Kau terlihat sangat bahagia, Nyonya Wijaya. Bisik Arion, memelukku dari belakang saat aku menatap pemandangan kota dari jendela. Aku bahagia, Tuan Wijaya, jawabku. Karena aku tidak lagi merasa hampa. Aku tidak lagi takut. Aku sudah menemukan ayahku, dan aku menemukan diriku. Dan aku, kata Arion, membalik badanku menghadapnya. Aku menemukan alasan untuk hidup. Kau mengajariku bahwa cinta dan kebenaran lebih berharga daripada semua uang di dunia. Kami menghabiskan hari-hari berikutnya untuk benar-benar memahami peran baru kami. Arion kini menghabiskan waktunya sebagai kepala kurator Galeri Wijaya dan Museum, fokus pada seni dan filantropi, meninggalkan urusan bisnis korporat yang memuakkan. Aku kembali ke Galeri Senja Cahaya, kurator yang kini dihormati, didukung oleh suami dan ayahku. Suatu sore, aku menerima email yang membuatku tersenyum pedih. Itu dari mantan tunanganku, Devan, yang kini terlilit utang dan terpuruk. Dia memohon ampunan, meminta pekerjaan kecil. Aku membalasnya dengan sopan, tetapi tegas. Aku sudah memaafkannya, tetapi aku tidak akan membiarkan dia kembali ke lingkaran hidupku. Masa lalu harus tetap di tempatnya. Aku melihat ke dalam cermin. Wanita yang dulu pasif dan terkunci dalam kesedihan, kini berdiri tegak, memancarkan aura percaya diri. Aku menyadari, drama yang paling sensasional dalam hidupku bukanlah bertemu pewaris kaya, melainkan keberanian yang kudapatkan saat aku memilih untuk berhenti melarikan diri dari masa lalu. Kini, aku tidak lagi bersembunyi. Aku adalah Anya Pradana Wijaya. Dan aku adalah tokoh utama dalam cerita yang aku pilih sendiri. Kehidupan pernikahan kami berjalan damai, dipenuhi diskusi tentang seni, rencana pameran, dan tawa. Beberapa minggu setelah pernikahan, Laras Wijaya dan ayahku kembali ke kota. Mereka memutuskan untuk tinggal di pinggiran agar bisa lebih dekat dengan kami. Suatu malam, Laras Wijaya datang ke penthouse kami. Dia membawa sebuah kotak kayu kecil yang usang. "Ini," kata Laras,
menyerahkannya padaku. Surat ini kutulis tepat sebelum aku dan Ananta melarikan diri ke laut yang membisu. Aku ingin kau yang membacanya, Anya. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya, tersemat sebuah surat yang sangat panjang dan sebuah kalung liontin emas berbentuk kuas kecil. Surat itu adalah surat terakhir Laras Wijaya untukku. Anya, putri dari Ananta. Aku tahu kau akan menjadi orang yang menemukan Arion. Sejak awal, aku tahu kau harus menjadi bagian dari keluarga ini. Aku pernah melihat hasil karyamu di pameran kecil saat kau masih kuliah. Hatimu murni, jiwamu sensitif, dan kau memiliki naluri kurator yang hanya dimiliki oleh seniman sejati. Aku tahu, hanya kau yang bisa melihat kebenaran di balik lukisanku. Aku tidak memilihmu karena kau adalah putri Ananta. Aku memilihmu karena hatimu yang sama murninya dengan cintaku pada Arion. Aku tahu hatimu terluka karena pengkhianatan di masa lalu. Aku ingin kau sembuh melalui misteri ini, melalui anakku. Kami adalah dua jiwa yang disatukan oleh kehampaan, dan hanya dengan saling mengisi, kalian berdua bisa utuh. Ingat, warisan sejati bukanlah uang, atau saham, atau lukisan senilai miliar rupiah. Warisan sejati adalah cinta, keberanian, dan kemampuan untuk memilih kebenaran, bahkan saat itu menyakitkan. Aku meninggalkan petunjuk itu bukan untuk memberimu harta, tapi untuk memberimu kembali hidupmu. Kau dan Arion adalah cahaya senja yang sesungguhnya. Jaga satu sama lain, dan jangan pernah biarkan kekuasaan atau kebohongan merenggut kedamaian kalian. Cinta adalah kanvas terbaik. Salam, Laras Wijaya. Air mataku menetes membaca surat itu. Jadi, Laras Wijaya sudah merencanakan segalanya, bukan hanya sebagai jalan keluar, tetapi sebagai terapi bagi dua jiwa yang terluka, Arion dan diriku. Puisi dan teka-teki itu bukanlah kode untuk menemukan harta, melainkan kode untuk menemukan cinta. Arion mendekat, memelukku dan membaca baris terakhir surat itu bersamaku. Kau tahu, bisik Arion. Aku tidak pernah percaya pada dongeng dan keajaiban, tapi kau adalah keajaiban yang dikirim ibuku padaku. Dan kau adalah kebeniban yang mengajariku mencintai lagi Arion, balasku. Aku menyematkan liontin kuas emas kecil itu di leherku. Kalung itu terasa ringan, tetapi warisan emosional di baliknya sangatlah berat. Aku menatap mata Arion. Kami tidak lagi mencari. Kami sudah menemukan segalanya. Setahun kemudian, Galeri Senja Cahaya kini menjadi pusat perhatian dunia seni. Kami mengadakan pameran besar bertajuk Cahaya di Balik Kanvas yang menceritakan kisah Laras Wijaya dan Ananta Pradana. Tentu saja, masterpiece utama adalah lukisan senja di balik tirai yang kini dipajang di ruang paling utama. Lukisan itu tidak lagi diselimuti aura kutukan atau kesedihan. Dengan bingkai perak modern dan tulisan A+A di pojoknya, lukisan itu memancarkan aura harapan dan cinta. Aku berdiri di tengah kerumunan, mataku menangkap Laras dan ayahku yang sedang berbicara akrab dengan para tamu. Mereka tidak lagi takut pada bayangan masa lalu. Arion datang menghampiriku, memegang tanganku. Lukisan itu terjual dengan harga tertinggi dalam sejarah galeri kita, bisik Arion. Aku tersenyum. Kau tahu, uang itu akan kita sumbangkan untuk yayasan seni yang membantu seniman muda yang kehilangan arah. Tentu saja, jawab Arion, mencium keningku. Kita sudah sepakat, uang hanya alat untuk kebaikan. Aku melihat ke sekeliling galeri. Di antara tumpukan lukisan yang penuh warna, aku merenungkan perjalanan hidupku. Dulu aku adalah Anya yang hampa, seorang kurator yang terkunci dalam kesedihan. Aku membayangkan hidupku akan berakhir di galeri senja yang berdebu. Semua berubah saat sebuah lukisan terkutuk tiba-tiba mengirimku ke pusaran drama pewaris dingin. Aku dipaksa berhadapan dengan pengkhianatan masa lalu, Devan, ancaman kekuasaan, Tuan Wijaya Senior, dan rahasia yang tersembunyi. Namun, di tengah semua kekacauan itu, aku tidak hanya menemukan kebenaran Laras Wijaya, tetapi juga kebenaran tentang diriku sendiri. Arion menggenggam tanganku lebih erat. Sudah waktunya Nyonya Wijaya. Ayo kita pulang. Aku tersenyum, mengangguk, dan meninggalkan kerumunan galeri. Aku meninggalkan lukisan terkutuk itu, yang kini hanya menjadi simbol dari awal mula cinta kami. Aku meninggalkan bayangan masa laluku dan berjalan menuju masa depan yang cerah di samping pria yang telah mengajarkanku arti kebahagiaan sejati. Cerita tentang air mata dan kanvas rahasia telah berakhir.
bukan dengan harta atau kekuasaan, melainkan dengan tinta emas kemenangan hati dan keadilan. 5 tahun kemudian. Musim gugur selalu mengingatkanku pada hari-hari kelabu dulu membelengguku. Namun kini, di studio seni pribadiku di lantai atas Galeri Senja Cahaya, musim gugur hanya membawa cahaya keemasan yang indah dari jendela besar. Cahaya yang membelai kanvas kosong di depanku. Aku menatapnya, bukan lagi dengan rasa hampa, melainkan dengan kehangatan. Di usiaku yang sekarang, aku telah mendapatkan segalanya yang pernah kukhawatirkan hilang. Cinta yang tulus, keluarga yang utuh, dan karir yang bermakna. Aku, Anya Pradana Wijaya, bukan lagi kurator yang bersembunyi. Aku adalah seorang istri, seorang putri dari seniman hebat, dan seorang ibu. Suara langkah pelan dan tawa bayi yang merdu memecah keheningan. Arion masuk, menggendong putri kecil kami, Laras Cahaya Wijaya, yang kini berusia 3 tahun. Istriku yang cantik, kau melamun lagi, bisik Arion, mencium keningku lembut. Matanya, yang dulu sedingin es, kini mencair sempurna, memancarkan kasih sayang tak terbatas. Aku hanya memikirkan betapa ironisnya hidup ini, Arion, kataku, meraih tangan Arion dan mencium pipi putri kami. Kau melepaskan kerajaanmu yang penuh drama, dan aku meninggalkan kesunyianku. Kita bertemu di tengah sebuah masterpiece yang kita anggap terkutuk. Laras kecil mengulurkan tangan ke arah lukisan senja di balik tirai, yang kini digantung di sudut ruangan studio kami. Sebuah privasi, jauh dari mata publik. Lukisan itu benar-benar menjadi saksi bisu perjalanan kami. Lihat ibu, kata Laras kecil dengan celotehan manis. Lukisan Mama Laras senyum. Aku dan Arion saling pandang. Anak sekecil itu bisa melihat bahwa wanita di kanvas itu kini tersenyum. Kutukan itu benar-benar hilang, digantikan oleh kedamaian. Ibuku tahu segalanya, lanjutku, membelai pipi Arion. Dia tahu kita berdua hanyalah fragmen yang harus disatukan. Dia tidak meninggalkan warisan saham Arion. Dia meninggalkan warisan cinta dan keberanian. Arion mengangguk. Dan karena keberanianmu, kita sekarang punya ini. Dia menunjuk ke studio, ke kanvas baru, ke galeri yang sukses, dan ke Laras kecil yang tertidur pulas dalam pelukanku. Kau adalah kebenaran terbesar yang kucari. Aku berjalan ke kanvas kosong di depan. Kuambil kuas, dan kucelupkan pada warna primer putih. Warna dari lukisan, warna yang beristirahat, yang menyimpan kunci rahasia kami. Aku tersenyum. Hidupku sekarang, seperti kanvas ini, adalah lembaran baru yang siap diwarnai. Tidak ada lagi rasa hampa, tidak ada lagi rasa takut. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan kehadiran ibuku, Ibu Ayu, dan ibu mertuaku, Laras Wijaya, dalam setiap hembusan napas. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka meninggalkan kami clue terbaik. Cinta adalah seni tertinggi, dan kebenaran adalah figurannya. Aku mulai menggoreskan kuas di atas kanvas. Bukan lagi warna hitam atau abu-abu, melainkan warna emas dan merah muda yang cerah. Cerita tentang air mata dan kanvas rahasia telah berakhir. Aku telah menjadi tokoh utama dalam ceritaku sendiri. Dan cerita itu kini ditutup dengan tinta emas kebahagiaan sejati dan keadilan yang utuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel ini.